Istana Debat Cawapres 2024. Makin seru, makin rame. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan para juru bicara untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para panelis. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan pada teman-teman mahasiswa untuk berikan tanggapannya atau harapannya atau mungkin pertanyaan terhadap para juru di sini. Silakan, ada perwakilan dari Universitas Syahid, ada Airi ya, akan memberikan tanggapannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Aziz dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahid. Ada satu komentar yang ingin saya komentari perihal terkait debat Cawapres pada malam ini. Dengan tema debat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, energi, pangan, dan sebagainya. Cawapres nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 itu menurut saya memiliki kelebihan masing-masing. Khususnya berkaitan dengan pengalaman mereka masing-masing gitu di pemerintahan dan sebagainya. Di Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar itu dengan posisi dia sebagai wakil ketua DPR di bidang kesejahteraan rakyat, harusnya debat malam ini tuh beliau menguasai hal-hal tema debat malam ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat tadi. Baik. Dan begitu juga dengan nomor urut 2 dan nomor urut 3, di mana Mas Gibran itu berposisi sebagai wali kota yang mengambil keputusan tertinggi di bidang kota madya. Dan juga Prof. Mahfud yang posisinya sebagai akademisi dan beliau memiliki kemampuan intelektualitas yang mumpuni gitu di bidangnya gitu. Oke. Baik, itu saja. Itu saja, terima kasih. Ya, sepertinya itu yang diharapkan, dinantikan masing-masing kandidat wakil presiden ini punya bekal. Silakan duduk kembali, Aizi. Punya bekal masing-masing sesuai dengan apa yang sudah diembannya, sudah dilakukannya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Harapannya para cawapres ini bisa memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan masyarakat mengenai tema pada malam hari. Begitu ya? Ditunggu terobosannya nanti ya? Kita tunggu nanti. Nah, sekaligus kita akan beri kesempatan untuk Bang Said dulu untuk menanggapi mungkin dari mahasiswa dan juga dari para panelis. Salah satu yang tadi ditanyakan adalah terkait dengan energi baru terbarukan ini, transisi energi ini, bagaimana kemudian cara menciptakan lapangan pekerjaan di bidang ini? Silakan Bang Said. Saya ini dulu dengan adik mahasiswa. Saya memang berharap Cawapres malam ini tampil dengan karakter diri masing-masing. Supaya publik paham seperti apa sebenarnya para cawapres ini. Kalau tentang visi misi saya pikir masyarakat sudah paham semua lah. Tapi kan bagaimana mengimplementasikan visi misi itu oleh pada saat mereka berkuasa. Energi terbarukan, saya pikir ini program yang memang sangat strategis ke depan. Tapi seperti saya katakan, ini antara idealisme untuk mengurangi emisi dan beban ekonomi itu harus menjadi pertimbangan terus. Dan yang kedua adalah bahwa kita menghadapi banyak kendala untuk mewujudkan itu. Kita sedang utangnya lagi tinggi, lapangan kerja harus dibuka, kemudian juga masalah lingkungan sedang masalah. Maka saya pikir adalah harus ditemukan titik optimal bahwa mengurangi emisi karbon adalah tujuan, tapi strateginya adalah tidak boleh karena emisi karbon lapangan kerja berkurang, tidak boleh karena emisi karbon pertumbuhan ekonomi berkurang, tidak boleh karena emisi karbon kesejahteraan rakyat berkurang. Jadi saya pikir biasanya kalau kita di 01 itu melihat istilahnya apa dampak positif dan apa dampak negatif yang dari program tersebut. Dan saya lihat kita harus menjadi realistis bahwa semangat negara-negara maju untuk mengurangi emisi karbon ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Karena ternyata hanya menjanjikan jadilah Indonesia sebagai paru-paru dunia, tapi pas diminta kontribusinya, maka mereka angkat tangan semua. Jadi kita harus realistis sekarang bahwa kita harus memanfaatkan seluruh sumber alam kita untuk kesejahteraan, meningkatkan lapangan kerja, dan untuk pertumbuhan ekonomi sambil jangan sampai merusak lingkungan untuk tetap mengurangi emisi karbon. Saya pikir itu dan saya pikir caranya insya Allah bisa ketemukan asal memang mengoptimalkan pemikir-pemikir untuk mendapatkan solusi. Jadi jangan karena negara ini dipimpin oleh selera pribadi pemimpin, itu yang paling bahaya. Terima kasih. Baik. Baik.
Prof. Tumiran tadi yang mempertanyakan hal tersebut puas dengan jawabannya? Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya transisi energi itu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi ya. Tetapi kalau demand listrik kita nggak naik, jangan bicara transisi energi. Karena demand listrik kita itu baru 1173, itu ada di ranking 6 di ASEAN. Jadi setelah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Vietnam. Vietnam itu udah lompat 1.800 kWh per kapita. Kalau Malaysia udah sekitar 5.000. Kita baru 1.173. 1.173 pun industri konsumsi rumah tangga itu 40%. Industri kita baru 30%. Bandingkan sama Cina angkanya. Cina itu udah memproduksi 8.000-an terawatt hour. Itu 1.350-an itu untuk rumah tangga. Lainnya itu 7.000 terawatt hour. Itu sektor industri. Artinya apa? Pemimpin ke depan, kalau Indonesia mau maju, bangunlah industri. Saya membayangkan tadi, disampaikan Prof. Determinan faktor kita, mungkin kita bisa membangun industri maritim, kelautan. Laut kita banyak ikan, perlu bangun industri kapal untuk menangkap ikan. Ikan kita jual tanpa kita harus imporkan. Kalau industri kapal bisa dibangun, pelabuhan kita juga dibuat baik, diikuti industri baja, industri permesinan, teknologi informasi, teknologi digital berjalan. Jangan sampai kita bicara, oh kita masuk teknologi digital. Apa yang kita digitalkan? Jualan barang impor, untuk apa? Ya. Harusnya digitalkan untuk memajukan industri dalam negeri. Ambillah keputusan menggerakkan digital, kaji betul apa yang mau kita digitalisasi. Jangan sekarang kita masuk teknologi digital, peralatan digital impor semua. PT lain, PT Inti mati, nggak ada produk yang bisa dikembangkan. Baik. Itu saya sedih. Gimana anak-anak Indonesia itu harus dikasih tempat? Senangnya kita impor. Kenapa kita lebih senang menghidupi negara lain, bangsa lain? Bahkan hutang pun kita paksakan. Jadi ke depan hal-hal seperti ini harapannya nanti malam, mudah-mudahan ya kan. Cawapres punya pikiran yang jauh ke depan, yang hasil diskusi timnya semua. Nggak mungkin para capres, cawapres berdiri sendiri. Pasti ada tim lain-lain. Tapi kalau nggak muncul, berarti juga nggak siap kita. Oke. Baik. Nah, Menarik. itu ya. Makasih. Mudah-mudahan itu muncul ya dari para cawapres Mudah-mudahan kita harapkan muncul malam ini. Sehingga bisa terpuaskan nih Iya, jawaban-jawabannya. iya, Baik. harus. Baik. Nanti juga setelah jeda, tapi sebelumnya kita lihat kedatangan dari Prof. Mahfud MD selaku calon wakil presiden, tentunya di pasangan 03 sudah tiba di tempat acara di JCC. Nah, sepertinya ini merupakan kandidat pertama yang tiba di tempat betul acara. sekali. Nanti kita akan terus tunggu siapa yang akan datang berikutnya. Apakah kemudian ada Pak Ganjar menemani di sana? Kita belum melihat dan juga belum mendapatkan informasi lebih jelas. Tapi nanti kita setelah jeda juga akan berikan kesempatan tentunya kepada masing-masing juru bicara pasangan dari nomor 0203 untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh panelis. Ada soal food estate yang disinggung tadi oleh Prof. Tumiran untuk Bang Maman. Kemudian juga nanti masalah faktor determinan kenaikan angka ekonomi yang juga akan dibahas oleh pasangan atau juru bicara pasangan 03. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan untuk sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.